Lagi-lagi, Bung RG ini seolah tiada menemukan kata kapok setelah sebelumnya dicecar habis oleh kubu Jokowi. Kali ini kembali dicecar dan dengan pasal yang sama, yakni berlagak seolah sok pinter dan ketika orang lain memberikan statementnya, Bung RG atau Rocky Gerung ini selalu mengganggu. Ya, saya jelaskan dulu karena memang pemirsa dalam debat harusnya masing-masing audiens atau pembicara dalam debat mendapatkan porsi yang sama untuk menyampaikan statementnya. Namun berbeda, Bung Rocky ini seolah hanya beliau yang harus menyampaikan statement secara lugas. Beliau bisa menyampaikan apa yang dikatakannya dengan ahli filsafat, ini itu, dan harus didengar oleh lawan bicaranya. Namun ketika lawan bicaranya menyampaikan sebuah statement, dan kali ini justru Rocky terus mengganggu. Dan tentu saja hal tersebut sangat tidak indah ketika dipertontonkan kepada publik. Dan memang pada kali ini kita akan melihat bagaimana Rocky Gerung kena karmanya nih. Langsung kena sekak kubu Prabowo Subianto dan seolah tidak bergeming. Makanya jangan dulu bicara ketika orang lain atau lawan bicara Anda berbicara karena ini sudah ada aturannya. Daripada berlama-lama langsung kita simak. Kabinetnya maksudnya kompatibel. Pertama begini, kalau bicara gini sensat dulu ya. Pak Jokowi jelas bukan pemimpin artifisial karena karyanya banyak. Nah, dimulai di sini nih debat nih. Kita simak sampai tuntas dulu ya. Karena karyanya banyak. Dekat dengan rakyat itu sudah jelas-jelas terbukti. Luar biasa itu, bisa dites itu. Kalau Pak Jokowi ketemu dengan masyarakat dibandingkan Hensat ketemu masyarakat, saya yakin jauh lebih rame. Pak Jokowi ketemu dengan masyarakat itu satu bukti bahwa dia nggak artifisial. Yang kedua, yang sudah dikerjakan sangat banyak. Ya, misalnya saya ulangin ya. Membangun 6.000 km jalan nasional, 2.700 km jalan tol baru, 366.000 km jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 1,1 juta hektar lapangan irigasi baru. Panjang lah kalau diteruskan, nanti selesai acaranya. Nah, yang kedua soal kabinet. Begini, kalau kita bicara kabinet itu kita cara pandangnya nggak bisa seperti organisasi yang lain ya. Karena di situ tuh bukan hanya teknokrasi, Soal teknokrasi pun saya yakin bisa dipenuhi dengan dengan sangat baik. Ya, misalnya aja kalau kita bicara nama-nama calon yang ada ya. Nih misalnya nih Pak Abdul Mukti jelas cocok jadi Menteri Pendidikan karena memang bidangnya di sana. Kita bicara Menkominfo, Mutia Hafid, memang latar belakangnya adalah jurnalis, memang skillnya dia punya. Kita bicara siapa lagi? Pak Agus Adrianto, kemungkinan jadi menteri bidang lapas dan imigrasi. Ya memang penegak hukum. Ya lagi-lagi panjang lah kalau kita bicara soal teknokrasi. Nah, tapi yang nomor dua yang saya mau ingatkan di sini, kalau kita bicara kabinet, kita juga bicara mengenai kebersamaan, kita bicara mengenai persatuan, kita bicara mengenai representasi. Kenapa bangsa ini sangat-sangat besar? Kalau hanya dia harus diwakili oleh gitu. partai politik, dia diwakili oleh ormas, dia menggambarkan keragaman suku, keragaman masyarakat, gitu. Nah, yang penting adalah bahwa keragaman-keragaman tadi tidak menafikan soal kompetensi, soal teknokrasi, soal leadership, soal kepemimpinan. Gitu. Nah, saya percaya dari nama-nama yang ada pada hari ini adalah orang-orang yang memang punya track record pada bidangnya masing-masing, ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, mumpung Mas Kodari udah nyinggung itu, saya mau menampilkan ini beberapa nama-nama yang juga mencuri perhatian publik ya. Kalau kita lihat wajah-wajah baru, boleh ditampilkan? Barangkali ini ada sejumlah nama yang dipanggil, yang menggelitik publik juga, yang menuai reaksi cukup beragam dari publik. Veronica Tan dengan pengalamannya cukup banyak juga ya. Kemudian Raffi Ahmad, artis YouTuber, dan kemudian Yovie Widianto, Haikal Hasan Baras. Terus yang juga menarik, ini ada Gus Miftah. Nah, saya nggak tahu nih kompatibelnya di mana nih. Kalau Mas Kodari bisa mengelaborasi. Ya, tentu semua kesimpulan harus kita tunda sampai nanti posisi masing-masing diumumkan. Jelas gitu ya. Pada hari ini kan kita baru dugaan-dugaan atau analisa. Soal Raffi Ahmad, kalau dia ditempatkan untuk sektor ekonomi kreatif, saya kira siapa yang bisa membantah bahwa pada hari ini Raffi Ahmad salah satu konten kreator, salah satu seniman kita yang paling kreatif, dan bukan hanya kreatif tetapi juga dia
mampu membangun suatu usaha dalam skala yang besar Dan menciptakan lapangan kerja yang menciptakan cukup lapangan kerja banyak. gitu. Bahkan dia di-engage oleh grup-grup televisi besar misalnya. Ya. Yopie Widianto kalau nanti dia berkaitan dengan dunia seni, siapa juga yang mau membantah? Salah satu pengarang lagu yang paling terkenal. Siapa yang nggak kenal dengan Jadi lagu? kompeten di bidangnya masing-masing begitu ya. Di bidangnya masing-masing. Gus Miftah. Miftah. Nah. Beliau seorang pendakwah, seorang ustadz, terbukti dengan kinerjanya dan terobosannya berdakwah di daerah-daerah yang pada waktu itu atau bahkan sampai sekarang pendakwah tuh nggak mau masuk dan nggak bisa masuk, tapi dia bisa masuk gitu. Daerah-daerah yang cukup kalau kontroversial. Gus Miftah kan dia sudah mengatakan kurang lebih tugasnya itu berkaitan dengan moderasi agama. Menurut saya tepat seorang Gus Miftah. Termasuk kalau seorang kehormatan. Kodari ditugaskan untuk moderasi agama, nah itu salah. Nah, jadi seorang Kodari Gitu. itu tepatnya tugasnya ngurus apa? Kita Yang kembalikan menjawab. kepada Bapak Presiden dengan yang memiliki background hak akademisi, prerogatif, ya. research gitu ya. Ya, yang jelas bahwa pasti Pak Prabowo mempertimbangkan dengan sangat baik, dengan sangat hati-hati, Oke. dan kita lihat bahwa timnya pun juga dipersiapkan dengan sangat baik, dengan sangat sistematis. Oke. Jadi Prof. Lely? kita harus membangun optimisme itu, Ya, ya. ya. Dan saya satu lagi soal Prof. Lely tadi soal sinyalemen bahwa termasuk juga Bang Hensat ya, ini kabinet instruksi Jokowi. Saya sudah jelaskan dengan Bang Hensat. Pertama, sebetulnya mudah sekali Pak Prabowo itu dijelaskan kenapa dia bawa banyak menteri-menteri dari Pak Jokowi. Pertama, tadi beliau sudah mengatakan keberlanjutan. Kalau yang jadi presiden Anies Baswedan baru aneh tuh. Kalau di situ itu banyak menterinya Pak Jokowi. Lah ini Pak Prabowo yang Karena memang duduk. perubahan yang Iya. gitu ya, iya, iya. Dan aneh juga kalau misalnya Anies Baswedan terpilih tiba-tiba ada Kodari di situ. Kalau menang Pak Anies Baswedan, Presiden Indonesia menang pada ini, yang dipanggil ke temu presiden itu Henry Satrio. Tapi kan sedikit Mbak Lely. Nah, saya mau menjawab begini aja soal kabinet ya. Beliau ini adalah orang yang ketemu dengan menteri-menteri itu ya. 5 tahun dia kenal kemampuan masing-masing ya. Dia tahu apa bidangnya masing-masing. Jadi sesederhana bahwa ya Pak Prabowo itu memilih orang yang dia kenal. Kan nggak mungkin kita memilih orang yang dia kenal. Ya, oke. Terakhir, Oke, baik. betul. Udah, Terakhir udah, betul. cukup. Nanti Ini dulu, penting nanti sekali dulu. karena belum pernah diucapkan di media. Apa? Saya sudah tanya dengan Pak Prabowo langsung. Ya. Pak, yang menentukan anggota Kameranya kabinet di- siapa? kameranya di sini. Oh, itu kameranya Ya, ya. ya. Saya sendiri. Tidak ada Tidak ada bisikan-bisikan Tidak ada. dari pihak-pihak tertentu, Tidak ada. titipan-titipan. Iya, beliau dapat masukan tentu Oh, saja dari timnya, oke. tapi semua keputusan dari beliau. Jadi tolong jangan ada versi yang lain-lain. Itu ya udah karena benar. saya sudah nanya langsung Iya. dengan Pak Prabowo Iya, karena memang bahwa kan ini prerogatif keputusan presiden, Mas murni Kodari. Pak Prabowo Iya. dan ini prerogatif presiden. Iya betul, itu tidak bisa dibantah. Nah, pokoknya kalau Pak Prabowo nya nggak ngomong sendiri sih sama aja itu. Gimana? Itu versinya Pak Kodari kan kita nggak bisa nanya ke Pak Prabowo. Nggak bisa Apa dikonfirmasi. juga, tapi kan saya Nah, tidak masalahnya, mungkin ngarang bahwa orang-orang- saya nanya kepada Pak Nah, Prabowo. 17 orang itu beneran nggak kompatibel dengan paradoks Indonesia? Masa sih ada Nggak orang-orang terjawab tadi tuh. Ada Kompatibel nggak Pak Wi? Erlangga Hartarto, ada Dito, ada Nah, itu lagi P- tuh. PR-nya Pak Saya Wi. sih kalau Udah dicoba. Sri Mulyani oke lah, Erik oke lah. Yang Kalau ini, lain- kalau ini, Saya dulu jawab. kalau ini oke nggak? Gini. Itu oke banget Ini tuh. oke. Jangan banget. beliau dulu yang jawab gini. Gini loh, menteri-menteri Pak Jokowi ini melaksanakan program hilirisasi, mengambil alih ya aset-aset negara yang dulu dimiliki oleh asing, privat dan seterusnya. Hilirisasi itu adalah manifestasi dari gagasan Pak Prabowo di dalam paradoks Indonesia dan di buku-buku yang lain. Bagaimana kekayaan alam Indonesia itu Kelola untuk untuk rakyat sebesar-besar Indonesia. Nah, kepentingan makanya nih, rakyat. tadi kan Bang Kodari bilang itu ada infrastruktur panjang-panjang gitu. Apakah itu bisa menutupi kebocoran yang misalnya Pak Prabowo Subianto pernah sampaikan? Oh, itu nggak nyambung. Nah, makanya maksud Itu saya, jaka sembung bawa golok Tadi itu. kan diambil contohnya kan, wah Pak Jokowi infrastrukturnya Gini, Bang begini, Henry, Bang infrastrukturnya Henry, begini, ya. infrastrukturnya begini.